Shalom, selamat malam, kekasih-kekasih Tuhan, puji Tuhan, pada sore malam hari ini kita bersama-sama berkumpul, kita mau beribadah kepada Tuhan, mensyukuri cinta kasih Tuhan yang begitu besar kepada umat manusia. Tuhan senantiasa menginginkan supaya kita memiliki kehidupan di dalam dan bersama dengan Dia. Oleh karena itu, Bapa mengutus putranya. Bapa mengaruniakan putranya bagi kita, supaya kita bisa menjadi anak-anaknya. Ini adalah malam yang indah, malam yang agung. Mari kita rayakan dengan penuh sukacita. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 96, di malam sunyi bergema nyanyian mulia. Di malam sunyi bergema nyanyian mulia,
Dipersilakan Bapak Pendeta untuk mentabiskan ibadah. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita bersyukur hari ini, tahun ini kita kembali dapat merayakan Natal, peringati kedatangan Sang Mesias Agung, Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah datang ke dalam dunia, firman yang telah menjadi daging, menjadi manusia, dan boleh berdiam di tengah-tengah kita. Kita bersyukur, dan mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, untuk kita menabiskan ibadah kita, sambil mengingat bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera dari Yahweh, Sang Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai tiap-tiap saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya, amin. Nats pembimbing bagi kita pada malam hari ini terambil dari Galatia pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 7, demikian firman Tuhan. Namun ketika penggenapan waktu telah datang, Elohim mengirimkan putranya supaya dilahirkan dari seorang wanita sambil dilahirkan di bawah Taurat, supaya dia dapat menebus mereka yang ada di bawah Taurat, sehingga kita dapat menerima adopsi sebagai anak. Dan karena kamu adalah anak, Elohim telah mengirim roh putranya ke dalam hatimu untuk berseru, Aba, Bapa. Maka dari itu, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan jika anak, maka juga ahli waris Elohim melalui Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita terus membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 untuk mengingat akan Kristus yang datang bagi kita. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Mohon kesediaan Korason untuk bisa membacakannya bagi kita. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Sejak semula dia bersama Elohim. Segala sesuatu dijadikan olehnya, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Ada seorang yang diutus oleh Elohim, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, sehingga melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes bukanlah terang itu, tetapi ia diutus untuk bersaksi tentang terang itu. Dialah terang yang sejati yang datang ke dalam dunia, yang menerangi setiap orang. Dia ada di dalam dunia, dan dunia telah dijadikan olehnya,
tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada umat kepunyaannya, tetapi mereka tidak menerima dia. Namun semua orang yang menerima dia, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau daging atau keinginan seorang pria, melainkan dari Elohim. Firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Mari kita memuji Dia, Tuhan Yesus Kristus, Sang Terang dan Juru Selamat kita. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 92, Malam Kudus, sambil kita boleh menyalakan lilin yang telah kita persiapkan.
Doa dan perenungan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini, untuk malam ini Tuhan. Terima kasih untuk waktu di mana kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu di seputar peristiwa Natal. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami dan memberkati kami ketika membaca dan merenungkan sabda-Mu. Berfirmanlah, kami semua sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua, selamat malam, ya, selamat Natal, selamat merayakan Natal. Nat firman Tuhan pada malam ini terambil dari Yesaya pasal 9 ya. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya 9 ayat 1 sampai 7. Apakah di situ ada Mbak Eli? Bisa baca untuk kita? Ya, tolong baca untuk kita ya. Yesaya pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 7. Sebab tidak selamanya ada kesuraman bagi negeri yang dalam kesesakan. Sebagaimana dahulu dia merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali. Tetapi setelah itu dia memuliakan jalan ke laut wilayah Yordan. Bahkan sampai Galilea yang didiami bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang tinggal di tanah bayang-bayang kematian, terang telah bersinar atas mereka. Engkau telah memperbesar bangsa itu. Engkau telah menambah sukacita. Mereka bersorak-sorai di hadapanmu seperti sukacita waktu panen. Seperti orang-orang yang bersorak saat mereka membagi harta rampasan. Sebab engkau telah mematahkan kuk yang membebani mereka dan gandar di atas pundaknya. Serta tongkat seorang penindas telah engkau patahkan seperti pada waktu kekalahan Median. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi penyulut api. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut ajaib. Penasehat, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar pemerintahannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di atas kerajaannya, untuk meneguhkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selamanya, dengan kecemburuan Yahweh Tsebaot, Yahweh semesta alam akan melakukan hal ini. Ya, terima kasih Mbak Eli.
Pada malam ini tema kita adalah Natal sebagai kelahiran yang membawa harapan. Di Natal itu adalah peristiwa kelahiran Sang Mesias yang membawa harapan ya bagi umat manusia. Kita sudah membaca teksnya, ini ditulis sekitar 700 tahun ya sebelum Tuhan Yesus datang ke bumi. Ya, sebelum dia dilahirkan, ini adalah nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya ya kepada umat Israel ya pada waktu itu. Dan Tuhan ya di dalam kemarahannya karena umat Israel mereka selalu melawan Tuhan, ya mereka memberontak kepada Tuhan sampai kemudian mereka dibuang, mereka kembali, tetapi kemudian ya ketika Mesias itu datang seperti yang dinubuatkan di dalam teks kita ini, orang Israel pada waktu itu sedang berada di bawah penjajahan ya dari Roma. Ya, mereka dijajah oleh Roma ya, mereka mengalami kesuraman. Ya, mereka mengalami kesesakan. Ya. Dan mereka tidak punya hak penuh ya untuk mengatur diri mereka sendiri. Ya, di dalam ayat yang kedua di situ dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Ya, jadi pada waktu itu mereka hidup di dalam kegelapan. Ya, tetapi ketika Mesias datang, ya, ketika Sang Penebus itu datang, ya, itu seperti mereka yang sedang berjalan dalam kegelapan lalu mereka melihat terang yang besar. Ya, mereka yang tinggal di tanah bayang-bayang kematian dikatakan terang telah bersinar atas mereka. Ya, lalu kemudian ayat berikutnya itu digambarkan kedatangan Mesias itu akan membawa sukacita, ya, akan membawa sorak-sorai ya bagi bangsa Israel. Seperti dikatakan sukacita waktu panen atau ketika mereka membagi harta rampasan. Ya, lalu kemudian yang menjadi ayat emasnya itu dikatakan ayat yang ke-6. Ya, sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita, pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut ajaib, ya, penasehat, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja. Ya, nah jadi inilah nubuatan dari uh, Nabi Yesaya, ya, salah satu nabi yang sangat penting, ya, salah satu nabi besar di dalam Perjanjian Lama, yang Tuhan begitu banyak, ya, memberikan nubuat, ya, itu menyampaikan nubuatan-nubuatan apa yang akan terjadi, ya, kepada Israel bahkan kepada dunia. Ya. Waktu dia masih hidup, Yesaya ini Tuhan pakai secara luar biasa. Ya, ini menjadi ayat yang akan kita bahas, Yesaya 9 ayat 6, ya, mengenai kedatangan Mesias. Nah, jemaat yang dikasih oleh Tuhan berbicara mengenai harapan, ya. Harapan itu sesuatu yang sangat penting ya di dalam kehidupan kita. Ya, penting sekali ya. Kalau kita ini hidup tidak punya harapan, waduh, itu ya susah itu hidup. Ya, kita pasti akan banyak berkeluh kesah, ya, dan gampang putus asa. Tapi karena kita memiliki harapan, maka kita bisa menjalani hidup kita ini dengan bersemangat. Ya, bagi banyak orang Natal membuat hati berdebar-debar ya, menantikan sesuatu yang baik. Ya, Natal itu sendiri adalah peristiwa yang baik, ya, event yang baik, penuh sukacita, makanya dirayakan di mana-mana, ya kan, disambut dengan ya penuh semarak. Tapi apa yang kita lihat dalam dunia kita saat ini? Ya, di Jerman beberapa hari yang lalu ya, ada teroris yang menyerang pasar Natal di Jerman. Ya, ratusan orang itu dilindas dengan mobil. Ya, 5 tewas, mungkin sekitar 50 luka parah, dan selebihnya luka-luka.
Jadi peristiwa Natal ditandai dengan ya aksi-aksi terorisme. Orang mengharapkan sesuatu yang baik, menantikan kedatangan sesuatu yang baik, tetapi ternyata yang mereka alami adalah malapetaka. Ya, sekarang seluruh Jerman mereka masih berduka ya dengan peristiwa itu. Kita melihat di mana-mana terjadi perang. Ya, ini sudah memasuki tahun yang ketiga ya, Rusia dengan Ukraina. Ya, mungkin bisa jadi sudah 1 juta lebih kali yang mati itu ya. Mengerikan sudah, kehancuran yang luar biasa. Di Gaza kita melihat juga, ya masih terjadi perang. Di mana-mana sudah. Ya. Natal ditandai dengan resesi ekonomi. Natal ditandai dengan pajak yang naik, kemudian banyak orang mengalami PHK, bencana alam yang luar biasa. Ya, itu dunia kita sekarang, ya. Tetapi orang ya tetap memiliki harapan. Ya, mereka berharap bahwa dunia ini akan menjadi lebih baik dan hidup mereka juga akan menjadi lebih baik. Ya. Nantian akan sesuatu yang baik dengan hati yang berdebar ini adalah sebuah harapan, dan harapan adalah sesuatu yang sangat penting ya dalam hidup manusia. Jadi penting sekali kita hidup ini ya selalu memiliki harapan. Nah, tetapi itu pada kenyataannya harapan itu mudah menjadi hilang. Ya kan, harapan itu mudah menjadi hilang. Harapan akan sukacita bisa dengan sekejap itu hilang. Tahun ini ada anggota keluarga kita yang dipanggil Tuhan balik ke rumah Bapak. Kita tidak tahu tahun depan apa yang akan terjadi dan tahun-tahun yang ada di depan. Ya, dalam dunia ini harapan itu mudah menjadi hilang. Ya, karena kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna. Ya, kita bisa kehilangan orang yang kita kasihi. Kita bisa kehilangan kesehatan kita. Bisa aja Tuhan izinkan kita kehilangan pekerjaan kita. Atau kita kehilangan harta kita. Ya, kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna, dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Ya. Tetapi Tuhan kita itu Tuhan yang pasti. Ketika Yesaya menulis ayat-ayat ini, bangsa Yehuda sedang dihukum Tuhan ya karena mereka tidak taat. Mereka sedang hidup dalam kondisi yang suram, terhimpit, rendah, berada dalam kegelapan, hidup dalam tekanan dan kekerasan, hidup dalam penjajahan dan penumpahan darah. Jadi ketika Mesias datang 2000 tahun yang lalu, dilahirkan di Israel, itu orang Israel mereka sedang ditindas. Mereka sebagai bangsa yang ditaklukkan oleh Rom. Ya, mereka hidup dalam kondisi yang suram. Ya, karena mereka sedang dijajah. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, kita ini hidup seperti apa saat ini? Ya, apakah kita juga mengalami tekanan-tekanan yang terus-menerus ya di dalam kehidupan kita? Mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita tahun ini menjalani kehidupan yang baik ya, dan berharap tahun depan juga akan lebih baik lagi. Ya. Nah, tapi di saat yang sama kita harus mengakui, kita melihat di sekitar kita, saudara. Ya, begitu banyak orang yang kondisinya suram. Ya, kita mendengar di mass media dilaporkan, ya, itu belasan bahkan puluhan juta kaum kelas menengah sudah turun menjadi warga miskin. Cepat sekali sudah. Orang kehilangan pekerjaan, ya kan? Perusahaan-perusahaan begitu banyak yang tutup. Lalu kemudian kita lihat pedagang asongan itu makin lama makin banyak. Ya, sampai saya stres sendiri ya, 10 tahun ini. Saya lihat, saya amati terus ini, waduh, ya, cari kerja itu susah sekali. Ya, cari kerja itu susah, ya itu Koran dan Sen masih kerja di rumah, online. Tidak gampang cari pekerjaan. Ya, tetapi
Ya, ini kami sebagai orang tua terus ingatkan untuk tetap belajar, persiapkan diri, ya, untuk bisa studi lagi, ya, sehingga kehidupannya atau pekerjaannya bisa semakin meningkat ya di masa yang ada di depan. Nah, saudara, inilah kehidupan orang Israel ketika Nabi Yesaya menuliskan nubuatan ini. Nah, kita membaca di dalam teks kita tadi itu, ya, itu berbicara tentang kabar baik ya dari Tuhan. Ya, itu adalah sebuah kabar baik dari Tuhan. Tuhan berjanji untuk memberi kelegaan ya atau pembebasan dan sukacita. Ya, salah satu karakter Tuhan kita itu adalah dia bukan Tuhan yang senang menindas, tidak. Kalau setan itu dia senang menindas. Ya, dia membelenggu orang dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan kepahitan, ya, dengan amarah, kebencian. Itu iblis. Itu kondisi manusia. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Ya, Tuhan kita itu adalah Sang Pembebas. Tuhan itu Tuhan yang kalau kita coba menggambarkannya, dia tidak memperbudak kita. Walaupun dalam Alkitab dikatakan bahwa ya kita semua adalah hamba-hamba Tuhan atau budak-budak Tuhan. Dalam pengertian kita harus tunduk kepada hukum-hukumnya. Tapi di sisi yang lain Alkitab juga mengatakan kita ini adalah anak-anaknya. Kita ini adalah biji matanya. Kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Itu luar biasa, saudara. Ya, Tuhan itu digambarkan sebagai sosok yang baik. Sungguh amat baik. Dan dia juga adalah sosok yang senang memberikan kelegaan. Ya, dia senang memberikan pembebasan. Yang membuat manusia itu terikat atau dibelenggu itu adalah dosa. Ya, ketika kita berdosa, ketika Adam dan Hawa berdosa, ya mereka itu dibelenggu. Ya, dosa itu membelenggu mereka sehingga apa? Mereka takut ketemu Tuhan. Ya, mereka tidak suka dengan sesamanya. Mereka memiliki perasaan bersalah. Mereka juga memiliki perasaan bersalah kepada diri mereka sendiri. Ya, Adam mempersalahkan Hawa, dan di sisi yang lain mereka juga terpisah dengan diri mereka. Jadi dosa itu membuat orang dibelenggu. Ya. Tetapi Tuhan menjanjikan apa? Kelegaan. Ya, dia menjanjikan pembebasan. Dia menjanjikan sukacita. Dan di dalam teks kita ini caranya bagaimana? Dengan memberi seorang anak. Ya, spesifik, seorang anak akan diberikan. Ya, seorang anak diberikan untuk kita. Dan anak ini akan menjadi pembebas, menjadi Tuhan yang memimpin kita, ya. Dan pemerintah di dunia ini yang berkuasa dengan tangan besi dan kaki besi, ya. Tetapi itu pemerintahan Tuhan itu ada di atas bahunya, ya, dan dia melayani dan memberikan yang terbaik bagi kita. Itu yang dijanjikan di dalam teks kita. Nah, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki pengharapan yang besar. Mengapa? Karena kita memiliki Tuhan Sang Pembebas. Nah, kalau kita membaca tadi, di dalam ayat yang ke-6 tadi, ya, ada hal-hal yang dilakukan ya oleh anak yang akan lahir ini. Ya, anak yang akan diberikan kepada kita ini. Yaitu dia akan membimbing, dia akan bekerja dengan penuh kuasa, dia akan mengendalikan waktu dan kehidupan, dan dia akan membawa serta memberikan kedamaian. Ya, kita akan melihat poin-poin ini. Yang pertama dikatakan, ya seorang anak diberikan untuk kita, ya, dan dia adalah Elohim yang membimbing kita.
Ya, dia adalah Elohim yang membimbing kita. Ya. Nah, harapan itu menjadi hilang kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan apabila kita tidak mengerti akan jawaban untuk pergumulan kita. Orang itu kehilangan pengharapan itu kalau apa? Dia tidak tahu dia harus bikin apa. Misalnya ada orang dia terlilit dengan pinjol. Ya kan kita membaca itu banyak ya orang sampai bunuh diri. Ya, dililit utang. Di Jakarta berapa waktu yang lalu kita itu tahu ya, ada satu keluarga, bapak dengan istrinya, ya, bapak dengan ibu, dan kalau nggak salah 2 anaknya ya, terjun dari lantai berapa puluh itu. Sambil bergandengan tangan mereka terjun, bunuh diri. Ya. Itu katanya pengusaha kapal dan terlilit utang. Dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Utang itu begitu menjerat dia dan sepertinya dia tidak menemukan solusi. Hingga harapannya menjadi hilang. Orang yang putus harapan itu ya, dia bisa nekat. Atau orang tidak mengerti ya jawaban atas pergumulan dalam kehidupan. Bagi banyak orang, kata bimbingan dan konseling memberi kesan bahwa kita orang yang bermasalah. Ya. Nah, di dalam teks kita tadi dikatakan seorang anak itu ya dia akan membimbing kita. Dan inilah gambaran bagaimana Tuhan itu rindu memberitahu hal-hal penting yang kita butuhkan. Ya, Tuhan membimbing dengan berbagai macam cara dan ia sering menggunakan ya itu orang lain ya atau manusia yang lain juga. Dan tugas kita di sini adalah agar kita dengar-dengaran dan belajar untuk sensitif akan tuntunan. Jadi ini poin yang pertama dari teks kita tadi, bahwa anak yang diberikan itu dikatakan dia adalah Elohim yang membimbing kita. Dan dia akan menuntun kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia adalah Elohim yang berkuasa. Ya, dia berkuasa. Harapan menjadi hilang ketika kita merasa tidak ada yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Ataupun melepaskan kita dari pergumulan yang memberatkan. Kita perlu mengimani bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Nah, Tuhan Yesus dalam kehidupannya, dia memperlihatkan kuasa Tuhan, ya, dan oleh karenanya kita bisa bergantung kepadanya untuk setiap kebutuhan kita. Dia ajaib, ya, dia akan membimbing kita. Kemudian dia juga digambarkan sebagai Elohim yang berkuasa. Dan dia bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Bersama dengan Kristus, kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Ya, karena dia yang menjamin. Ya kan, dunia boleh resesi, anak-anak Tuhan akan selalu resepsi. Amin. Saya di dalam hidup saya melihat Tuhan itu luar biasa. Ya, luar biasa ya. Kalau kita benar-benar ya hidup untuk dia, hidup untuk menyenangkannya, ya senantiasa terhubung dengan dia. Ya, dia akan memimpin kita dengan cara-cara yang luar biasa. Nah, tugas kita karena Tuhan kita itu adalah Elohim yang berkuasa, maka tugas kita adalah untuk percaya. Ya toh? Kita harus percaya, lalu kemudian meminta dan berserah kepadanya. Kita harus berserah kepada Tuhan. Tidak perlu takut. Walaupun dunia ini, mungkin orang bilang ini 2025 ini adalah tahun yang suram. Dikatakan tahun yang suram bagi ekonomi Indonesia. Ya ini kita lihat.
Rupiah sudah 16.200, 16.300. Pajak PPN mau dinaikkan 12%. Banyak pengusaha bingung, ini nggak tahu nih, ini bagaimana menjalankan bisnisnya tahun 2025. Ya. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, ya, kita tidak boleh khawatir. Ya, tugas kita di hadapan Tuhan itu hanya percaya, lalu kemudian meminta. Artinya apa? Kita senantiasa berdoa. Ya, meminta kepada Tuhan, kemudian berserah. Percaya bahwa Tuhan akan menyediakan. Apa kebutuhan Anda saat ini? Apapun itu. Apakah itu pekerjaan, apakah itu kebutuhan untuk dana bagi studi lanjut, apapun itu, kesehatan, ya minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, saudara, ya, bahwa Dia adalah Elohim yang memberikan tujuan kekal. Ya, tadi dikatakan seorang anak telah diberikan bagi kita. Namanya disebut ajaib. Ya, Elohim yang perkasa, Dia berkuasa. Lalu kemudian Bapa yang kekal. Ya, Tuhan Yesus disebut Bapa, sosok Bapa yang kekal. Jadi Dia adalah Elohim yang kekal dalam pengertian Dia memberikan tujuan kekal kepada setiap kita. Tuhan kita itu Tuhan yang tidak dibatasi oleh waktu, ya. Dia tidak dibatasi waktu lalu, waktu kini, waktu akan datang. Dia adalah sosok yang eternal. Ya, dia adalah sosok yang kekal. Ya, kalau kita berbicara mengenai waktu, ya, waktu itu kalau dalam bahasa Yunani bisa dibagi-bagi, ya. Ada yang disebut kronos. Ya, kronos itu ya dari kata kronologi, urutan waktu. Hari ini adalah tanggal 24, kemarin tanggal 23, besok tanggal 25. Hari ini hari Selasa, besok hari Rabu. Ya, lusa hari Kamis. Nah, itu berbicara tentang kronos, kronologi. Ya, semua manusia hidup dalam waktu kronos. Tapi kemudian dikenal juga yang disebut sebagai kairos. Kairos itu adalah berbicara tentang kesempatan atau momentum. Waktu Om Gebi menjadi berkesempatan untuk kuliah doktor, lalu kemudian sampai menjadi doktor, itu menyambut gelar doktor, itu adalah sebuah momentum, kesempatan. Waktu Cora dan saya bisa lulus kuliah, itu juga adalah satu momentum. Ya, banyak orang yang nggak punya kesempatan untuk kuliah. Kalian bisa kuliah sampai selesai. Waktu kita mendapatkan pekerjaan, dan itu pekerjaan yang bagus, dengan gaji yang layak, yang baik, itu juga satu momentum. Waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ya kita bertobat dan dilahirkan kembali, ya itu juga adalah sebuah waktu kairos. Dan itu satu kairos yang sangat penting, ya. Karena di situ juga berbicara tentang itu kekekalan. Nah, waktu yang ketiga itu di dalam Alkitab atau di dalam terminologi Yunani disebut aion, yaitu waktu kekal, waktunya Tuhan. Banyak orang hanya hidup untuk waktu kronos dan kairos. Tetapi mereka belum hidup untuk waktu kekal. Ya, bahkan mereka tidak mengerti apa itu waktu kekal. Padahal ini adalah waktu yang sangat penting. Karena kita ini sebetulnya adalah makhluk yang kekal. Ya kan? Roh kita ini tidak bisa mati. Karena dia berasal dari Tuhan. Ya, cuma pertanyaannya, kalau kita meninggalkan jasad kita ini, roh kita ini akan pergi kemana? Hanya ada dua tempat, dia pergi ke surga atau ke neraka.
Kalau percaya kepada Yesus, kita pasti akan pergi ke surga. Hidup selama-lamanya di surga. Di dalam kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita menolak Kristus, kita akan pergi ke neraka, binasa selama-lamanya di neraka. Sang Mesias yang datang ini, ya, dia memberikan tujuan kekal. Dia memberikan tujuan kekal. Ya, saya ingat ada satu ayat yang penting, ya, coba kita lihat di dalam Wahyu, tiba-tiba saya teringat, kita bisa melihat di dalam Wahyu pasal yang pertama. Ya, dalam Wahyu pasal yang pertama, di dalam ayat 8 ya, di situ firman Tuhan mengatakan begini. Yesus berfirman, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada dan yang telah ada, dan yang akan datang, penguasa semesta. Ya, kata Alfa dan Omega bisa diterjemahkan yang awal dan yang akhir, atau juga bisa diterjemahkan yang tidak berawal, tidak berakhir, yang ada, Yahweh. Yahweh itu artinya yang ada. Dia sudah ada di masa lalu, dia ada di masa kini, dia ada di masa depan. Dia yang menciptakan waktu, dia mengatasi waktu, dia tidak dibatasi oleh waktu. Dia kekal untuk selama-lamanya. Itulah Tuhan kita, itulah Sang Mesias. Dan kesanalah kita dibawa olehnya. Ya, jadi Mesias yang diberikan kepada kita, dia membawa kita ke dalam waktu yang disebut waktu kekal. Ia memberikan tujuan. Harapan menjadi hilang jika kita tidak memiliki tujuan yang kekal. Kita akan berjalan dan beraktivitas tanpa tahu untuk apa kita melakukan hal tersebut. Jika kita menikmati kehidupan kita, mungkin ketiadaan tujuan ini tidak menjadi masalah. Namun dalam jangka panjang tetap akan muncul ketidakpuasan dan kegelisahan. Sementara bagi yang gagal dalam kehidupan, sepertinya hidup menjadi tidak menarik karena tidak bisa memberikan apa yang kita butuhkan. Ya. Mengapa ada orang-orang, dan cukup banyak ya dalam dunia ini, dia bosan menjalani hidup. Walaupun dia kaya, walaupun dia punya suami yang tampan, istri yang cantik, rumah yang sangat mewah, mobil yang banyak, yang mahal-mahal, tapi dia jenuh dengan hidupnya, dia kosong. Karena apa? Mereka tidak memiliki tujuan. Mengapa ada orang-orang yang uangnya pas-pasan? Hanya cukup buat makan, bayar listrik, bayar tagihan air, ya, untuk berobat di klinik yang sederhana. Tapi dia begitu puas dengan hidupnya. Ya, oleh karena dia memiliki tujuan. Tiap anak-anak Tuhan harus memiliki tujuan. Ya, semua kita, saudara, harus memiliki tujuan kekal. Dan itu yang membuat saya berbahagia ketika saya memberitakan Injil kepada banyak orang. Ya, melalui internet. Orang bisa mengenal siapa Yesus. Orang bisa mengenal, ya, apa berita Injil. Lalu kemudian ada yang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Itu saya sangat berbahagia. Mengapa? Karena kita memberikan tujuan kekal. Kita menyampaikan tujuan kekal yang diberikan oleh Sang Mesias. Ya, Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu itu. Dia memberikan tujuan kekal bagi setiap. Jadi, saudara dikasih oleh Tuhan, tugas kita adalah untuk memiliki tujuan-tujuan yang ilahi. Ya, mari kita ya belajar untuk hidup dengan tujuan yang kekal. Hidup berarah eskatologis.
Ya, karena dunia ini akan berakhir. Ya, semua dunia materi ini akan berakhir, akan hilang lenyap. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kumpulkan bagimu harta di bumi. Ngengat, karat, merusakkannya. Pencuri, mencuri, serta membongkarnya. Ya, tetapi kumpulkan bagimu harta di sorga, di mana ngengat dan karat tidak merusakkan. Ya, kita semua akan pergi ke sana. Amin. Ya, kita semua akan pergi ya ke tempat yang kekal ya, karena kita memiliki Elohim yang memberikan tujuan. Ya, ini beberapa pertanyaan untuk kita renung. Apa yang saat ini menjadi tujuan dan motivasi Anda? Ya, dalam hidup Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam studi Anda, ya, dalam aktivitas Anda di rumah, di dalam aktivitas Anda berteman ya dengan apa teman-teman, dengan tetangga di sekitar rumah. Apa yang saat ini menjadi tujuan dan motivasi Anda? Apakah kita sudah memiliki tujuan hidup yang jelas? Apakah kita memiliki tujuan hidup yang ilahi? Ya, Tuhan mau kita memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu tujuan hidup yang ilahi. Yang terakhir, saudara, ya dikatakan Raja Damai. Seorang anak telah diberikan untuk kita. Namanya disebut ajaib, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dengan kata lain, ia adalah Elohim yang memberi damai. Ya, dia memberi damai, dia membawa damai. Ya, dalam dunia kita ini saudara luar biasa ya. Orang hidup tidak damai. Ya, tiap hari kita dipertontonkan ya. Ini perseteruan PDIP dengan ya Jokowi. Ya, Kim Plus dengan PDIP. Kita lihat perseteruan itu luar biasa. Tidak ada damai. Ya, tidak ada damai, saudara. Saya sampai itu tadi berpikir juga, waduh, ini Indonesia bagaimana ya? Ini nasibnya Indonesia ini. Kalau pemimpin kita ini berantem terus, ya itu akan berat juga ya untuk presiden kita, untuk pemerintah kita. Ya, kalau pemimpinnya terus gontok-gontokan seperti itu, saling serang seperti itu. Ya, tadi tiba-tiba berpikir, waduh, ini repot ini Indonesia ini kalau begini. Ya, ini pemimpin kita kalau begini. Ya. Tapi kita diingatkan, ya, saudara, bahwa Tuhan Yesus datang. Dia adalah Raja Damai. Ya, dia adalah Raja Damai. Harapan menjadi hilang ketika hidup kita dalam kondisi yang tidak memberi damai. Kalau kita punya musuh itu pasti kita khawatir, betul nggak? Kalau kita tahu ada teman kita nggak senang sama kita, atau dia ada dendam sama kita, atau kita dendam sama dia, ya, itu pasti nggak ada damai di dalam hati kita. Ada kekhawatiran, ada rasa bersalah yang palsu. Ya, ketika terjadi konflik dengan sesama. Ya. Jadi kalau kita lihat ini yang terjadi ini kan, ya itu ya, kalau orang saling berseteru itu ya tidak ada damai. Dan kalau tidak ada damai ya bagaimana itu Tuhan bisa hadir ya di situ. Ya ini bisa kacau ini ya, negara kita bisa kacau. Juga hidup kita, hidup keluarga kita bisa kacau kalau nggak ada damai. Ya, mari kita lihat hidup kita. Ya, Eli di rumah sana, ya itu bagaimana hidupnya sudah damai. Kalau kami di sini ya puji Tuhan ya, ini saya rasa baik-baik semua. Nah kita jangan hidup ya itu dalam kepahitan. Ya karena Tuhan kita dia adalah sang pembawa damai. Kita juga harus ya berusaha untuk membawa damai. Ya, tugas Anda adalah hidup dalam damai sejahtera yang dilimpahkan oleh Tuhan.
Ya, Tuhan Yesus mengajar apa itu? Dia apa khotbah di bukit? Ya, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka adalah anak-anak Elohim. Ya, jadi anak-anak Elohim itu dia harus membawa damai. Jadi Yesus datang, dia adalah Elohim yang membawa damai. Nah, sebagai kesimpulan ya dan aplikasi buat kita, ya, ingat bahwa menyambut kehadiran Sang Mesias di dalam hidup saya itu adalah syarat mutlak ya untuk kita dapat memiliki apa? Yang pertama, kelegaan. Ya, tadi itu janji Tuhan melalui Yesaya. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang berada di dalam kesuraman, terang telah terbit. Sukacita sudah datang. Ya, jadi Mesias datang memberi apa? Kelegaan. Memberi apa? Harapan. Ya, bangsa Israel ketika Yesus datang, mereka dijajah oleh Roma. Tetapi Anda bisa bayangkan beberapa puluh tahun, bahkan ratus tahun kemudian, sekitar tahun 300 itu Roma kemudian berubah menjadi negara Kristen. Tuhan Yesus dengan Injilnya, dengan pesan-pesannya, dengan karya salibnya, menaklukkan penjajah Israel dengan damai, tanpa peperangan. Luar biasa, sampai hari ini saudara. Ya, sampai hari ini, puji Tuhan. Ya, jadi ada kelegaan, ada harapan. Kemudian Sang Mesias ketika dia hadir dalam hidup kita, dia apa? Memberikan bimbingan. Ya, dia memberikan bimbingan. Kemudian tujuan kekal dan damai. Ya, puji Tuhan. Ya, mari kita membaca ayat ini bersama-sama. Sekali lagi, ya, Anda bisa membaca dari tempat Anda. Yesaya 9 ayat 6, 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita. Seorang putra telah diberikan kepada kita. Pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut Ajaib, Penasehat, Elohim yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja dan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Serahkan kepada Ibu Pendeta untuk menutup dalam doa. Mari kekasih-kekasih Tuhan, kita mengarahkan hati kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur, karena kami kembali boleh merayakan Natal pada tahun ini. Kalau kami boleh sampai pada saat ini, sebagaimana kami ada semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih sayang-Mu, untuk semua berkat pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk berkat terbesar yang kami terima dari tangan kasih karunia-Mu ya Bapa, yaitu Putra-Mu yang tunggal yang Engkau berikan bagi kami. Sehingga kami boleh memiliki pengampunan dosa dan hidup yang kekal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sehingga kami boleh memiliki hidup yang berpengharapan, sukacita, damai sejahtera yang tetap bertahta dalam hidup kami. Sekalipun situasi yang mungkin kami alami tidaklah mudah, tetapi oleh karena Engkau ya Tuhan Yesus, kami boleh lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan.
untuk berkat karunia-Mu yang luar biasa ini. Bapa, kami berdoa pada malam hari ini untuk gereja-gereja-Mu di mana-mana tempat, untuk anak-anak-Mu yang saat ini merayakan malam Natal dan juga besok pagi merayakan Natal pagi. Kami berdoa untuk mereka yang harus menjalani atau menemui Natal tahun ini dengan hati yang berat, bahkan dengan kedukaan. Kiranya Tuhan Engkau menghiburkan, Engkau menguatkan, dan biarlah sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal boleh memerintah di dalam hati dan pikiran mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Malam ini biarlah Tuhan boleh melawat rumah-rumah kami, keluarga-keluarga kami, melawat anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, ya Tuhan Yesus, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, dan sesama kita mau mengucapkan pengakuan iman kita. Mengapa kita mengucapkannya? Supaya iman kita semakin diteguhkan. Supaya iman kita semakin berakar di dalam Kristus. Ketika kita mengucapkannya, telinga kita mendengar, maka akan masuk di dalam roh dan jiwa kita. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah malam kita pada malam hari ini, dan kita akan menaikkan pujian kesukaan bagi dunia. Setelah itu kita akan menerima berkat Tuhan. Hai dunia, gembiralah dan sambut Rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama
Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita sambil kita mengarahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Tuhan Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Tuhan Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semua. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Amin.